Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Supriyadi dari Ekonomi Syariah kelas C. Saya dari kelompok 4, kebagian materi ke-6 tentang sumber-sumber ekonomi 2, politik ekonomi 1. Di sini saya kebagian 2 submateri. Yang pertama tentang industri dan yang kedua tentang kepemilikan umum dalam industri. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu industri. Istilah industri di sini mempunyai dua arti. Yang pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan sejenis. Dalam konteks ini, sebutan industri bisa dicontohkan dari kosmetik atau penghasil produk kosmetik. Industri tekstil yang berarti himpunan pabrik atau perusahaan tekstil. Yang kedua dari industri di sini dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang jadi, dan bisa menjadi barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan ini dapat bersifat masinal, elektrikal ataupun manual. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya. Strategi industrialisasi ini memiliki dua pola. Yang pertama yaitu substitusi impor, dan yang kedua promosi ekspor. Pola yang pertama ini, pola substitusi impor, dikenal dengan istilah strategi orientasi ke dalam, yang dimana strategi ini merupakan suatu strategi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk-produk sejenis. Pada tahap awal biasanya yang dikembangkan adalah industri-industri ringan yang menghasilkan barang-barang konsumtif demi keberlangsungan tumbuh besar. Industri yang masih bisa dikatakan bayi biasanya sangat dilindungi oleh pemerintah dari persaingan tak setara produk-produk impor. Sedangkan strategi promosi ekspor disebut strategi orientasi keluar atau kebalikan dari yang pertama tadi, yaitu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor. Strategi ini biasanya ditempuh sebagai kelanjutan dari strategi substitusi impor. Namun dalam proses ini bisa saja strategi promosi ekspor dijalankan tanpa harus didahului dengan strategi substitusi impor ini. Mengenai materi yang kedua, yaitu kepemilikan umum dalam industri. Kepemilikan umum dalam industri ini sangat berkaitan dengan industri strategis. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan oleh negara dalam ekonomi Islam. Pertama, jika jenis industri strategis dilihat dari sisi produknya termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Ini yang akan saya bahas dari kepemilikan umumnya. Atau dari sisi bahan baku dan sarana-sarana yang digunakan merupakan barang-barang kepemilikan umum, maka industri strategis ini merupakan milik umum, sehingga pengelolaannya harus dilakukan murni oleh negara. Industri ini termasuk dalam kepemilikan umum seperti pembangkit listrik atau penyedia layanan listrik seperti PLN contohnya, pertambangan minyak, bumi dan gas, pengolahan dan penyaluran air bersih kita contohkan seperti PDAM, pabrik pengolahan barang tambang, atau bisa dicontohkan seperti Freeport, penyedia jasa telekomunikasi bisa seperti Telkom yang memanfaatkan sarana-sarana milik umum, misalnya jalan raya maupun lautan yang memasang kabel. Tidak boleh diberikan kepemilikan dan pengelolaannya kepada individu atau swasta.
sehingga jenis industri strategis ini tidak boleh diprivatisasi oleh negara. Justru jika ada swasta yang memiliki jenis industri strategis yang termasuk pemilikan umum, maka negara harus mengambil alihnya dengan memberikan ganti rugi yang wajar kepada swasta tersebut. Yang kedua, jika jenis industri strategis termasuk dalam kategori suatu sarana atau peralatan yang diwajibkan oleh syarak untuk diadakan oleh negara, maka negara harus memiliki dan mengembangkan industri tersebut agar negara menjadi mandiri, kuat dan mampu melayani rakyatnya. Contoh bisa dicontohkan kalau industri strategis ini yang masuk dalam kepemilikan umum ini di negara ini bisa dicontohkan milik BUMN, badan usaha milik negara, seperti itu contohnya. Industri strategis yang termasuk dalam kepemilikan umum ini, maka otomatis negara harus membangun dan mengelolanya untuk kemaslahatan umat. Juga industri strategis yang karena sebab-sebab tertentu syarat mewajibkan negara untuk memproduksinya, seperti industri militer dan pertahanan, industri telekomunikasi, industri otomotif, industri seperti pesawat terbang dan ruang angkasa, industri perkapalan baja atau besi dan lainnya. Sedangkan penguasaan atas industri strategis ini basisnya dapat menghasilkan industri lainnya, membawa keuntungan yang besar bagi negara ataupun masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.